Yang berikutnya yang harus disalahkan adalah jabatan immigration kamu. Macam mana orang-orang asing duduk merata-rata berjuta-juta. Mereka tak nampak di depan hidung mereka. Dia punya lagu sedih, beginilah nasib. Kesian datang cari rezeki. Jangan provokasi. Jangan provokasi. Jangan provokasi. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Lagi-lagi netizen Konoha, yaitu tentang Kokori. Baru-baru kemarin itu Kokori selalu menghujat, menghina, membanding-bandingkan antara Indonesia dan Malaysia, dan mendapat tanggapan yang cukup menarik dari warga tempatan Malaysia. Ada pro dan juga ada yang kontra. Kali ini dia orang itu membuat video dan mendapat tanggapan yang cukup bagus dengan warga tempatan Malaysia, karena dia orang itu membahas tentang pati, pendatang asing tanpa izin. Tapi ini hanya cuplikan saja, lalu langsung disedot oleh seorang warga tempatan Malaysia. Nah, videonya ini pembahasannya tentang apa, kita tengok dulu bersama-sama. Yang berikutnya yang harus disalahkan adalah jabatan immigration kamu. Macam mana orang-orang asing duduk. Terima kasih Kokori kerana dia telah menyadarkan kami. Sekarang jabatan immigration kami telah melakukan operasi menangkap semua warga-warga asing menyalahguna permit, tak kira daripada Arab ke, daripada Afrika ke, daripada Vietnam ke, daripada Myanmar ke, Nepal, Bangladesh, Indonesia ke, ataupun daripada seluruh pelosok dunia yang bekerja di Malaysia, termasuklah kaum Cina daripada negara Cina. Betul. Ya. Terima kasihlah ya pada warga-warga asing, berhati-hatilah. Kembalilah kepada pemilikan permit asal. Tak boleh kerja restoran kalau permit kamu pembantu rumah. Kalau permit kerja ladang, jangan kerja bangunan. Kalau patutnya kamu kerja di Johor, jangan pergi ke Kuala Lumpur kerja. Tak boleh, walaupun dalam sektor yang sama. Tak boleh. Kamu harus bekerja di mana alamat di permit kamu itu ditulis. Dan ini untuk demi keselesaan kamu sendiri. Sebab apa? Kokori dah komplain. Kokori dah komplain. Terima kasih Kokori. Okey, kerana menjadikan immigration kami. Selamat malam, sahabat saya Kokori. Bye. Memang geng, bulan-bulan ini itu orang dari luar negara, khususnya orang Indonesia, itu tak boleh masuk ke Malaysia sebagai pekerja ya. Tapi kalau melancong tak ada hal, kecuali PRT, pembantu rumah tangga, itu tak apa, tak ada hal, masih boleh masuk ke Malaysia. Kenapa video ini saya share geng? Sebab banyak orang-orang Indonesia ini yang DM, ada juga yang WhatsApp di akun pribadi saya, di WhatsApp nomor saya, itu yang cakap, bang saya nak pergi ke sana bulan-bulan ini, saya sudah pergi ke PT bang saya nak pergi ke PT, nak urus pergi ke Malaysia. Ada juga ada yang sudah rencana, ada yang sudah di PT, ada yang tinggal nunggu visa. Nah, saya memberikan jawaban untuk orang semua di video ini. Sampai saat ini Malaysia itu masih menutup pekerja dari Indonesia, khususnya itu para lelaki. Karena kenapa? Karena Malaysia itu lagi ada pemutihan ataupun pemulangan ya, di sana itu pengampunan lah. Jadi di Malaysia saat ini tuh tengah pembersihan warga-warga asing yang tanpa izin. Yang menyerahkan itu ada diberi kemudahan, tapi kalau yang sembunyi-sembunyi itu langsung ditangkap ataupun diambil tindakan lah oleh imigrasi Malaysia sana geng. Dan memang jangan main-main dengan imigrasi Malaysia geng. Imigrasi Malaysia itu memang sangatlah ketat, sangatlah tertib. Tak tengok suku ataupun bangsa dari mana,
entah itu bangsa Indonesia ke, Chinese ke, Bangladesh ke, Filipina, Arab, Thailand, dan lain-lainnya yang tak memakai permit ataupun yang tak ikut peraturan undang-undang dari kerajaan Malaysia langsung kena tahan, geng. Dan meskipun ada permit itu boleh kena tahan, tergantung permitnya itu sesuai tak dengan pekerjaanmu. Seperti contoh macam ini, geng. Kita bekerja di kebun, memakai permit kebun. Tapi permit kebun itu mempunyai kawasan sendiri-sendiri. Seperti contoh dalam satu negeri di Pahang itu nak pergi ke KL, Johor, tak boleh, geng. Tak boleh karena kawasannya itu di perkebunan. Lagi-lagi kita mempunyai permit kebun, lalu di sana itu jalan-jalan, itu pun juga tak boleh, tak dibenarkan. Maka dari itu selama 8 tahun saya itu bekerja di Malaysia, itu saya tak pernah jalan-jalan karena itu menyalahi aturan. Tapi kalau tengok-tengok pasar malam di dekat-dekat kampung, itu tak ada hal. Tapi kalau sampai keluar kota atau luar negeri, di sana itu namanya ya, itu tak boleh, tak dibenarkan, geng. Dan banyak sangat orang-orang Indonesia yang bulan-bulan ini, hari-hari ini kena tangkap oleh imigrasi Malaysia. Dia punya lagu sedih, beginilah nasib, macam-macam lah ya. Sedih bila lagu keluar macam tu. Bila kena tangkap, kena serbuan, rambut pun tegak-tegak dah. Kan? Tapi waktu menghina negara orang, waktu mencabar orang di negara tempat kita cari makan, itu tidak pula sedih. Dan nanti mereka akan jawab, bukan saya abang, bukan saya bapak, bukan itu. Tapi yang kita nampak hari-hari, tak kira lah Rohingya ke apa, Indonesia ke Bangladesh ke, semua yang menghina negara Malaysia, macam-macam cerita. Dan bila kita desak pihak berkuasa untuk buat koperasi, kita ramai-ramai buat report, kita kempen kan, inilah hasilnya. Jadi teruskan menghina negara Malaysia, tempat korang cari makan. Tapi kalau yang menghina tu dari negara korang sendiri, maksudnya bukan dalam negara Malaysia, yang jadi mangsa tengok sendirilah. Jadi bagus juga kan. Ramailah juga yang tak ada, yang dihalau balik. Jadi begini sebenarnya nasib kalau kita mencabar orang yang sebenarnya tidak peduli dan tidak mengambil banyak kerenah. Tetapi bila dihina, dimaki caci, dibodoh-bodohkan, itu dia makan dia. Ini baru sikit. Kita lagi banyak lagi kita nak buat ni. Video-video macam ni banyak nak keluar. Kalau nak stage satu, nak dipost balik tak cukup. Kotak dalam dalam TikTok ni. Tapi percayalah bahawa operasi semakin banyak dan aduan juga semakin banyak. Terima kasih kepada semua pihak. Teruskan berjuang, teruskan melaporkan, dan kita ajar orang-orang yang tidak ada otak ni. Assalamualaikum. Yang bermakna orang-orang Indonesia ini bermuka dua ya, geng. Apabila diberi kesempatan, dia orang itu bekerja atau mempergunakan. Tapi setelah dia orang itu mendapatkan hasil, lalu cakapnya itu lain. Dan mohon maaf Makcik ya, abang ya, Pakcik ya, abang lah. Biasanya gini. Orang-orang yang menghina, merendahkan Malaysia itu ada beberapa faktor sih ya. Yang pertama, orang itu hanya tengok dari media sosial, macam Kokori. Dia hanya mencari view, tak ada edukasi, tak ada informasi. Sementara dia orang pun macam tak pernah pergi ke Malaysia. Misal pun dia orang pernah ke Malaysia, mungkin yang dicari itu negatif-negatifnya saja. Nah, yang kedua, pekerja Indonesia sendiri yang bekerja ke Malaysia lalu sudah pulang kampung ke Indonesia lalu menghujat Malaysia. Ada beberapa oknum dan juga ada YouTuber orang Indonesia yang buat hal macam itu. Itu contoh orang yang tak ada terima kasih. Kita sudah dikasih peluang untuk bekerja, untuk mencari nafkah yang halal, bukannya dipergunakan yang baik, tapi malahan membuat hal-hal yang negatif. Nah, biasanya
Orang-orang yang macam itu biasanya yang pertama itu orang pendatang asing tanpa izin ataupun pati, pendatang haram, biasanya orang cakap macam itu, yang kena tangkap oleh imigrasi Malaysia yang dipulangkan ke Indonesia. Jadi dia orang itu belum dapat apa-apa lalu dipulangkan, dia orang macam tak terima, lalu membukalah sosial media dan mengatakan cari kesalahan-kesalahan. Di mana-mana pun negara, kalau kita ini mencari kesalahannya pasti ada, dimanapun negara. Tak payah negara lah, kita orang saja. Kalau dicari kesalahannya, dicari kelemahannya, itu pasti ada keburukannya. Semua itu tergantung orangnya. Tapi kalau kita ini mencari positifnya, juga pasti dapat. Nah, dengan konten-konten macam ini, macam saya ini, mencari kekurangannya untuk memperbaiki, tujuannya macam itu. Ada lagi orang ini ya, ini seorang YouTuber ini ya, saya tak payah cakap lah nama dia. Orang waktu bekerja di Malaysia itu memuji-muji Malaysia. Setelah dia orang pulang ke Indonesia menghujat Malaysia. Itu karena apa? Karena dia orang itu tak tahan dengan pekerjaan yang ada di Malaysia. Dia orang itu memakai permit sebetulnya, resmi undang-undangnya. Cuman dia orang tak tahan bekerja di Malaysia, pulang kampung tak bawa apa-apa. Dia itu merasa malu karena tak menghasilkan. Nah, lalu buatlah konten-konten untuk menghujat Malaysia. Ada beberapa oknum. Saya pun entah tak tahu apa tujuannya. Saya pun pelik lah. Yang sepatutnya kita ini berterima kasih. Dan saya sendiri ya, saya pribadi itu sangat-sangatlah berterima kasih kepada Malaysia. Karena Malaysia itu menurut saya berjasa dan takkan terlupakan. Dan doakan saja lah geng, mudah-mudahan dapat rezeki yang lebih biar saya itu boleh pergi ke Malaysia gitulah ya. Karena pergi ke Malaysia itu kalau dibilang mahal, tak mahal-mahal sangat lah. Tapi kalau macam kami sebagai rakyat kecil macam itu, uang yang untuk pergi ke Malaysia itu ya cukup lumayan banyak sih ya. Nah oke geng, sekarang kita tengok kelanjutan video dari Rizal Muzaki tadi, macam mana videonya. Langsung kita simak bersama-sama. Kesian datang cari rezeki. Kita dah cakap banyak kali, jangan provokasi. Jadi apa yang berlaku sekarang ini ialah provokasi yang melampau. Yang seperti yang aku sebut dengan Kokori, bahawa provokasi itu telah menyebabkan kesusahan kepada rakyat negara mereka yang berada di negara aku. Mencabar imigrasi, mencabar polis. Tapi kalau korang tengok video ni, si aku stage ni, video ni sebenarnya kalau menurut apa yang aku baca dalam komen tu, kakak ni dilepaskan untuk mencari pasport suaminya yang ditahan, begitulah lebih kurang. Dan di situ kita dapat lihat bahawa immigration walaupun menjalankan tanggungjawab dia, tugas dia, amanah dia, tetap memberikan juga peluang untuk membuktikan mereka itu ada dokumen. Cuba kalau tempat lain, tak dapat bos. Jadi ini yang kita selalu sebut tentang jaga mulut. Jaga mulut. Begitu banyak orang asing di negara kita ini hidup mewah di kampung sendiri dengan hasil dari pendapatan dari negara. Betul. Yang kita duduk ni, sama-sama ni negara aku ni ya. Tapi apabila kita mengejar parti yang dulunya memang kita utamakan kepada Bangladesh dan Rohingya, sebenarnya terlalu banyak negara ni, tetapi orang-orang Indonesia ni dia trigger tak? Melompat tak tentu hala tau. Koyak. Jadi timbullah banyak hinaan, hujatan dan bagai-bagai lah daripada orang Indonesia yang duduk di Indonesia. Dan kita dah ingatkan banyak kali bahawa tak selamanya kita boleh tutup mata, pekakkan telinga dengan hinaan daripada orang yang tidak berada dalam negara ni. Dan hari ni apabila berlaku, tengoklah, keluarlah kenyataan macam ni. Kesian datang cari rezeki. Cari rezeki kena datang cara betul. Kita datang negara orang, kita kena ada dokumen, kena ada permit, kena ada ikut undang-undang ya. Ikut undang-undang. Dan selama mana kita dah diam, dan kita tak berhenti
Sebenarnya sebabnya selain daripada memang dah operasi, hari ni rakyat kita juga sedar bagaimana cara untuk mengajar orang-orang yang sombong. Aduan setiap hari dibuat kepada lokasi-lokasi yang padat warga asing. Dan kalau hari ni ada kenyataan kesian macam ni, macam mana nasib, kenapa dizalimi dan sebagainya, tanya Kokori. Melampau sangat. Walaupun aku pernah bercakap dengan Kokori baru-baru ini, tapi dia pun masih sombong. Dia pun kata tidak mahu bertemu. Aku ajak jumpa, walaupun di Surabaya tak apa. Tapi dia jawab apa? Dia kata saya bukan jenis jumpa orang lah, apalah. Dan di situ kita tahu kesombongan dia. Aku cakap baik-baik tau. Cakap baik-baik, macam mana aku cakap dengan Ricky. Tapi nampaknya Kokori masih sombong. Dan kita ambil setiap kata-kata dia. Seperti immigration tak buat kerja, polis tak tahu kat mana, majikan kita macam mana. Hari ni kita jalankan. Ada banyak majikan yang dah mula didakwa sekarang ni. Serbuan-serbuan baru. Kalau kau tengok hari ni pun banyak serbuan-serbuan dibuat. Dan sampaikan di Kuala Lumpur juga, di BKL ambil juga barang-barang Cina yang berniaga tepi jalan ni. Nampak? Sebab apa? Sebab dia orang pun menggajikan warga asing. Kan susah dah. Kan kita dah cakap dah, janganlah sombong. Tadi ada satu video keluar, aku dah repost, tapi aku tak nak komen di sini lah, sebab melibatkan 3R. Kita tengok lah tempat aku repost, mesti kau jumpa videonya. Jadi masa ini pendek sebenarnya. Bumi ni kalau ada yang kata lepeh, ada kata bulat. Jadi aku meyakini bumi ni bulat, bumi ni berputar. Roda berputar. Satu waktu kita di atas, satu waktu kita pasti di bawah. Betul. Pasti di bawah. Bukan akan di bawah, pasti di bawah. Kan dia namanya berputar. Dan hari itu kamu sombong, hari ini kamu dapat masalah. Dan ingatlah, Kokori masih terlalu masih terlalu awal untuk kita melihat kesan daripada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Kokori. Tapi hari ini kita nampak, walaupun baru permulaan yang mungkin sekitar 0.1% saja. Lihat berapa ramai yang dah dipulangkan, lihat berapa ramai yang dah dikenakan tindakan. Dan ingat berapa ramai keluarga-keluarga di kampung mereka yang hidup kembali susah kerana kenyataan orang yang begitu hebat yang kini berada di Indonesia, tetapi yang susahnya ialah rakyat-rakyat di Indonesia, di Malaysia ni. Jadi ini yang aku sebutkan sebelum ini, jangan mencabar. Kerana kita tak tahu siapa yang kita cabar. Tambahan lagi, orang yang kita cabar itu di tempatnya pula ramai orang kita yang cari nafkah, cari rezeki. Itu saja daripada aku. Kesian tu gambar emoji nangis-nangis datang cari rezeki. Kesian lah. Tapi nak buat macam mana? Tanya Kokori. Semua orang yang dapat video aku, sampaikan kepada rakan-rakan Indonesia yang lain. Seandainya keluarga kita tertangkap, adik-beradik kita, kawan-kawan kita tertangkap, bilang kepada mereka itu, cakap kepada mereka itu, inilah hasil Kokori yang minta supaya supaya negara Malaysia mendisiplinkan rakyat Indonesia. Jadi bukan kita salah. Kita hanya menyahut cabaran Kokori. Dan untuk hari ini, satu hari boleh cecah 10-20 operasi dan tangkapan-tangkapan, termasuk dalam rumah, di tempat pembinaan, di kantin, di sekolah, ada macam-macam tempat. Jadi terima kasih. Dan kepada yang kena tangkap, nanti boleh balik cari Kokori, tanya dia ada kerja kosong tak. Assalamualaikum. Ini geng, hasil ataupun dampak dampak kontennya Kokori yang selalu cakap Malaysia itu imigrasinya kemana. Kenapa banyak warga-warga asing yang bekerja di Malaysia. Dan Kokori juga mencabar banyak hal tentang Malaysia dan terlalu merendahkan. Lalu orang Malaysia itu cakap apa? Biarkan. Dan orang Malaysia itu selain cakap di media sosial, dia orang itu nak bertemu langsung, bertatapan muka, jumpa empat mata, geng. Korang tadi dengar sendiri, pemuda Malaysia tadi itu, warga tempatan Malaysia, nak teringin jumpai Kokori meskipun di Surabaya tak apa, rela, geng. Dari
Malaysia nak pergi ke Surabaya hanya bertemu dengan Kokori untuk perdamaian. Tapi apa jawabannya si Kokori? Dia orang cakap banyaklah alasan-alasannya tak mau bertemu yang intinya, geng. Ini apa? Fungsinya media sosial ini apa? Kalau dipertemukan itu tak mau. Mana pertanggungjawabannya? Dan khususnya untuk orang-orang yang asing ya, yang selalu ini dihujat juga dengan dikatakan Kokori, katanya di Malaysia itu terlalu bebas. Oke, saya pun juga pernah kerja di Malaysia ya. Saya pun juga sering jumpa imigrasi di sana dan juga sering cakap dengan warga tempatan di sana. Ada juga salah satu sahabat saya itu yang ada permit tapi kena tahan. Ada kena tahan imigrasi Malaysia. Nah, itu banyak faktor-faktornya yang kena tahan. Nah, apakah imigrasi Malaysia itu macam rompak? Kan itu hari ada kemarin dulu itu pernah ada video yang muncul macam itu. Tak, geng. Tak semuanya imigrasi Malaysia itu. Hanya 1-2 orang saja, mungkin segelintir saja. Kebanyakan di sana itu kalau kena tangkap kena tahan ya, itu mesti ditanya asalmu dari mana, di sini memakai apa. Mesti yang pertanyaan pertama paspor kamu mana. Setelah paspor nanti permit. Kalau kita tak ada ataupun majikan bawa ataupun simpan di rumah, suruh ambil. Kalau tak berani dihantar pulang dihantar ke rumah untuk mengambil. Hanya butuh bukti macam itu. Negara lain macam mana ada. Sekali tangkap ya udah langsung kena buang atau kena hukum macam itu. Kurang baik apa sih Malaysia ini? Jadi buat orang-orang ini yang mau ke Malaysia, saran saya itu pakailah dokumen yang ada. Carilah rezeki yang carilah rezeki yang sah, yang halal. Dan juga dampaknya Kokori ini, kasihan orang-orang Indonesia yang menjadi haram di sana untuk mencari rezeki yang resmi, yang sah. Sebetulnya tak semuanya orang Indonesia itu pergi ke Malaysia teringin menjadi pati. Itu bukan semuanya. Ada yang kena tipu agen yang tak bertanggung jawab, ada kena tipu kawannya sendiri dan lain-lainnya, banyak hal, geng. Dan juga ada yang benar-benar itu niat kosongan ataupun teringin menjadi pati macam. Jadi banyak bermacam-macam. Nah, warga tempatan Malaysia itu kasihan dengan pati, pendatang asing tanpa izin yang benar-benar bekerja agar boleh mendapatkan uang lalu pulang kampung. Apa salahnya majikan Malaysia? Sementara majikan Malaysia itu juga menanggung jawab yang sangat besar, geng. Apabila sampai jumpa dengan jabatan imigrasi Malaysia, majikan Malaysia yang tengah membantu warga Indonesia yang tanpa ada dokumen tadi itu juga kena tahan, kena tangkap oleh imigrasi, kena denda, kena hukum juga, geng. Macam mana tak berat. Ketika majikan Malaysia itu membantu, malahan mendapat hujatan, macam apa yang dikatakan Kokori video-video yang lama-lama itu, macam itu ya. Jadi kalau kita ini tak tahu fakta di lapangan, geng, tak payah cakap, tak payah buat video. Kita buat video ini kan memang seakan-akan itu menjadi provokator ataupun seakan-akan itu membanding-bandingkan. Sebetulnya kita ini memberi pencerahan. Apabila ada video-video yang negatif, kita ulas fakta di lapangan itu macam mana. Jadi kalau tak tahu fakta, tak tahu kondisi itu macam mana, tak payahlah buat konten-konten provokator macam itu, geng. Itu saran saya. Semoga dengan semua video yang saya tayangkan ini ada manfaatnya dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.